Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cesya Seka pertama dengan NIM 2318051 akan memberikan tutorial cara membuat eh, prototipe dari sebuah desain UI, dan di sini saya akan memberikan tutorial mengenai dua frame, yaitu frame yang halaman utama dan cara membuat frame yang navigation bar ini. Jadi di sini cara kerjanya itu, untuk di sini ada homepage yang bisa di apa bisa di scrolling untuk bagian halaman bukunya. Terus untuk pergi ke navigation barnya ini, kita bisa tekan tombol menu yang ini. Jadi gimana cara bikinnya, kita langsung aja ke pembuatannya. Nah, di sini kita masuk ke project file baru. Pertama-tama kita pilih frame-nya dulu, kita mau pakai frame yang mana, itu penting banget. Jadi di sini aku mau pakai frame iPhone 16 ya. Di sini aku mau pakai iPhone 16. Kita bisa pilih frame-nya di sini, system selection. Kita pilih di sini iPhone 16. Oke, di sini kita pilih iPhone 16. Di sini kita bikin stroke-nya dulu di frame-nya. Kita ubah corner radiusnya menjadi 5. Di sini corner radiusnya terserah, bisa sesuka hati kalian, mau 5 derajat atau 10 derajat juga boleh. Di sini aku bakalan memakai corner radius yang 15. Di sini corner radius 15 derajat. Nah, kita ubah nama frame-nya jadi homepage. Terus sebelum kita bikin isi kontennya, kita cari dulu, kita bikin dulu eh, icon-icon yang ada di atas notification bar. Jadi di sini aku biasanya pakai icon 8 plugin yang bisa digunakan untuk mencari icon. Ini pluginnya bagus, hampir semua icon yang dibutuhkan itu ada. Kalian tinggal cari, ketik pakai keywordnya aja. Cuman yang bikin kurangnya itu di sini keywordnya itu nggak bisa dalam bahasa Indonesia, kalian harus cari menggunakan bahasa Inggris. Di sini aku mau cari icon sinyal. Ini ada akun sinyal, tapi kalau kita mau sesuaikan sama yang udah aku bikin ini pakai warna sinyalnya hitam ya. Jadi di sini kita bakalan cari yang hitam. Kita sesuaikan dulu ikonnya ini sih warna hitam. Jadi kelebihannya pakai icon 8 ini, kita bisa sesuaikan warna dari ikonnya itu sesuai yang kita mau. Kalau udah kita ubah jadi warna hitam, kita tambahin aja ke frame homepage kita ini. Di sini kita butuh sinyal, terus kita butuh wifi. Jadi kita butuh wifi, dan kita butuh logo baterai. Dengan kita mengetikkan battery. Ingat, ini kalau kita mau pakai icon-icon dari icon 8 ini, kalian harus
menggunakan bahasa Inggris untuk mengartikan, untuk mencari logonya. Kita masukkan logo full baterai ini. Kalau sudah, kita sesuaikan aja kayak yang di sini. Di sini aku jadikan ukuran dari layout masing-masing icon ini, ukurannya kita bikin 15 kali 15. Di sini kita ubah aja 15. Nah, fungsi dari constraint proportion ini kita bisa menyatukan antara kedua sisi, mengikat antara kedua sisi dari pixelnya, dari panjang dan lebarnya itu kita bisa sesuai, kita gabungkan, jadi dia kayak keikat gitu. Misalnya di sini kan aku punya 90 kali 90, kalau kita constraint, kalau kita ikat, jadi dia akan ngikut bareng, jadi 15 kali 15 juga. Kita lakukan juga untuk yang logo baterainya. Kalau kalian nggak pakai constraint juga bisa, cuman kalian harus manual lagi. Terus kita posisikan 3 logo tersebut di posisi koordinat Y18. Ya, di Y18 kita posisikan seperti ini. Kalian bisa jadikan grup juga untuk biar bisa barengan kalian gerakkan ketiga logo ini. Kalau dia dijadiin grup, kita nggak perlu pindahin satu-satu. Kita ubah koordinatnya, koordinat Y nya menjadi 18. Oke. Kemudian kita bikin teks untuk menentukan jamnya. Pukul tampilan jam di notification bar-nya kita ubah. Di sini aku bikin pakai tipografinya, jenis fontnya itu Roboto, terus di bold dengan ukuran 14. Kita bikin aja. Kita misalnya bikin jam 17.33. Kita bikin 17.33. Nah, ini kalian ganti ke Roboto. Lalu dari regular kita ganti ke bold. Ukurannya juga kita ganti ke 14. Nah, untuk posisinya kalian ganti ke Y17. Kalau posisi horizontalnya kalian terserah mau taruh di mana. Kayak gini juga rapi. Nah, setelah kita bikin layout untuk kita bikin layout untuk notification bar-nya, jadi kita lock aja, kita jadiin grup. Setelah kita lakukan grup pada layout notification bar, kita biarin aja. Jadi kalau udah menyatu gini, kita nggak perlu mindahin satu-satu lagi untuk kedepannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian di ini, bagian searching sama tombol menunya, sama ada bagian for you, most popular, dan new release. Ini kita
masuk ke bagian ini aja. Nah, gimana biar caranya dia nanti kalau di scroll itu nggak nyambung nggak maju ke depan teksnya, kita bikin rectangular tool yang baru. Ini kita bikin warna putih aja. Ini kita bikin warna putih. Untuk layer group yang tadi itu kita masukin ke depan aja. Kita bring to front. Kalau sudah kita bring to front, nah untuk rectangular yang ini kita bikin ukurannya itu 394 kali 159. Kita bikin kayak gini. Terus kita bikin di bawahnya ini kita bikin stroke, garis tepi. Stroke itu garis tepi kita bikin. Baru warna, kalau di sini aku bikin warna apa ya? Di sini aku bikin warna D9 D9 D9. Kita copy aja kode warnanya. Nah, untuk ngatur biar dia stroke-nya itu enggak di atas atau samping kanan kiri, kita atur ke sini di bagian stroke. Itu kita ganti dari all ke bottom. Jadi stroke-nya itu cuma di bawah doang. Kalau sudah, di sini kita bakalan bikin kotak search buat searching. Kita pilih ini rectangle tool. Kalian bikin di sini. Di sini aku pakai rectangle toolnya untuk kotak search itu dengan kode warna E4FF2. Di sini kita copy aja kode warnanya. Terus radiusnya itu kita ganti ke ganti ke 15 derajat. Kita ganti ke corner radiusnya itu 15 derajat. Nah, kalau udah gini, kalian posisikan aja sesuai yang kalian mau. Di sini posisi kotak searchingnya itu aku di posisi 61 ya untuk koordinat Y-nya. Jadi kita sesuaikan kayak yang udah aku bikin itu 61. Terus ininya kita geser dikit. Nah, udah jadi kayak gini. Kita lebarin dikit aja lagi. Nah, ini kita udah bikin rectangle buat kotak searchingnya. Terus kita tambahin teks untuk namanya untuk tampilan UI di kotak searchingnya. Di sini hindari kalian menggunakan kata kayak cari atau search di kotak di kotak apa namanya searchingnya. Kalian pakai suatu nama dari suatu objek biar bisa merekomendasikan apa yang ingin dicari oleh pengguna. Jadi di sini aku kan bikin aplikasi bahasa novel gitu. Jadi untuk
searching, metode searchingnya aku kasih teks Harry Potter atau misalnya Percy Jackson, biar kalian biar itu pengguna itu tahu apa yang mau dicari. Jadi dia itu mau nyari buku, mau nyari novel. Di sini kita bikin, dan ini ya, untuk fontnya aku pakai, di sini aku fontnya pakai Source Sans Pro, terus regular, Source Sans Pro regular. Kita misalnya ketik Percy Jackson. Nah kalau udah, kita sesuaikan posisinya seperti ini. Nah, untuk di samping kirinya teks dari Percy Jackson, kita pakai icon dari search. Nah, di sini kita pakai icon dari search. Untuk warnanya sendiri, aku pakai warna 6161 kodenya. Kita cari aja di icon 8 ini seperti biasa. Kalau sudah, kita kecilkan ukurannya sesuai yang dibutuhkan. Di sini aku bakalan pakai ukuran 23 kali 23. Nah, ini kita sudah siap membuat kotak searchingnya. Kita jadiin grup aja. Nah, kalau sudah, kita tambahkan icon menu ke samping dari kotak searchingnya. Masih dengan warna yang sama, kita tambahin aja. Di sini kotak menunya aku pakai ukuran 30 kali 36 kali 36 ya. Kita ganti aja ukurannya. Kita susunkan, kita susun di sebelahnya. Nah, untuk bagian atas ini udah hampir jadi ya. Sekarang kita tambahin apa namanya, bagian yang diperlukan di atas ini. Kita tambahin menu-menu di home, di menu utama. Kan ada yang menu yang direkomendasikan, buku-buku yang direkomendasikan, ada buku-buku yang populer atau buku-buku rilisan terbaru. Jadi di sini kita bikin menunya. Kita bikin teks baru. Kita bikin dulu di luar. Di sini kita bikin ada for you. Untuk warnanya sendiri pakai kode warna yang ini ya, 464646.
Terus kita duplikat aja jadi 3 atau 4. Oke, kalau udah kita duplikat kayak gini, kita kebalik yang ini ya. Yang ini karena kita highlightnya di menu utama nanti yang for you ini, kita ganti warnanya jadi seperti ini kode yang ini ya. Terus kita jadiin semi bold. Kita jadiin semi bold. Kita sesuaikan lagi. Nah, di sini kita bikin ada 4 teks yang nantinya akan ditaruh di halaman utama tadi. Di sini kita untuk for you-nya ini teks for you-nya kita ganti warna hijau, berserta ada garis tambahan di sini untuk highlight kalau itu lagi di halaman for you ya. Ini kita jadiin satu grup aja seperti ini. Terus kita taruh di sini. Nah, jadi di sini kelihatan kalau dia itu lagi nge-highlight halaman utama dari for you. Kalau udah, di sini kita isi konten-konten yang akan ada di halaman utama seperti ini. Ini cukup ribet ya, karena pertama kita harus mengisi mengisi gambar-gambarnya dulu, terus ada daftar isi yang mau kita bikin kayak gitu. Jadi ini lumayan sulit. Kita masuk bagian yang paling sulit ya. Untuk mempercepat progresnya, kita di sini salin aja objek-objeknya nanti yang akan kita susun. Pertama kita bikin dulu untuk di bagian trending. Ini kita bikin dulu di bagian trending. Kita pakai objek-objek ini. Kita taruh di sini, kita sesuaikan di sini. Di sini fungsi yang di bagian trending ini untuk menunjukkan buku-buku apa yang lagi populer, lagi trending itu. Terus kita masukkan bahan-bahan dari gambarnya ke sini, ke Figma ya. Di sini aku punya gambar, ada 4 gambar yang akan jadi komponennya. Kita salin aja. Ini kita salin. Kalau sudah kita salin, kita tempel lagi di halaman ini. Nah,
Ini untuk ukuran dari gambar ini bisa kalian sesuaikan sesuai dengan selera kalian ya. Kalau aku apa bikinnya itu kayak gini ya, kayak gini ini udah cukup. Jadi di sini dia nampilin susunan dari buku-buku yang disediakan. Nah, dia nampilin susunan buku-buku yang disediakan. Kalau gitu kita bikin apa namanya, buku yang kedua, objek yang kedua. Di sini aku pakai buku-buku dari Howard Phillips Lovecraft. Dia ini salah satu penulis novel yang dikenal sebagai penulis novel horor yang kosmik, yang menceritakan kengerian luar angkasa. Di sini kita paste saja. Kita susun kayak yang di tulisan trending. Kita susun gini. Terus kita masuk ke buku-bukunya, kita salin aja. Oke, udah begini. Terus untuk yang selanjutnya, yang terakhir, kita salin yang ini. Kita susun lagi sesuai yang udah disusun di atas itu. Nah, terus kita ambil aset-aset yang ada di sini sama kayak tadi. Kita geser aja dulu. Kita copy. Ini kita balikkan lagi ke sini ya. Oke, kita paste di sini.
Terus untuk bikin panel scrollingnya kita bisa olah satu persatu kayak gini. Ini kita jadiin group, kita jadiin frame. Nah, setelah kita jadiin frame itu, kita ubah ini overflow scrolling ini jadi horizontal. Terus untuk ini ya, kita bisa kasih kayak gini sesuai yang kita mau. Jadi biar bisa scrollingnya itu dari kanan ke kiri. Kita buat juga untuk yang ini. Kita jadiin group, kita jadiin frame, kita bikin overflow scrollingnya jadi horizontal. Ini juga kita geser kayak tadi. Ah, ini juga kayak gitu. Kita jadiin frame kayak tadi. Kita geser di sini, sesuaikan. Kita jadiin horizontal. Nah, dengan begitu nanti kita bisa nge-scroll ini ya, nge-scroll bukunya dari kanan ke kiri. Untuk scroll atas ke bawahnya kita bisa pakai kita bisa select semua objek yang di sini. Kita jadikan grup. Kita jadikan grup, terus jadiin frame. Kalau udah dijadiin frame semua, kita bikin prototipenya, bikin overflow jadi vertikal. Untuk ini kita naikkan ke sini sesuai dengan scrollingnya. Jadi ke sini biar bisa di scroll. Bisa di scroll sampai sini. Kita sesuaikan di sini aja, coba kita lihat di sini. Dia 784 ya, posisinya 784. Kalau udah gini, nah kita tes running dulu apakah berhasil. Nah, kalau udah ada tampilan gini, ini berarti bisa di scrolling ya. Tapi seperti yang bisa dilihat itu kalau dia di scroll ke bawah, ini dia nembus ke depan. Jadi caranya kita nanti kita send ke belakang semuanya dari frame ini, kita send to back. Nah, dengan begitu dia udah tertutup sama rectangle yang udah kita bikin tadi. Seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ke pembuatan bagian ini, tombol-tombol di bawahnya ini kita bikin yang diperlukan dari ini tuh kita bikin rectangle tool warna hijau. Terus kita tambahkan icon-icon yang ada seperti icon home, icon profile, sama icon
bookmark. Di sini aku copy aja ya, karena untuk mempersingkat waktu. Yang penting caranya itu sama kayak yang tadi. Kalau udah begini kita bisa tes lagi di sini. Nah, karena ini kan ngikut ya, kita pisahkan frame-nya. Sekarang udah jadi kayak gini. Kak, ini homepage-nya udah jadi. Kita bikin, oh ya ini masih ada yang ketinggalan. Di grup ini kita bisa scroll juga. Kita jadiin frame horizontal. Kita bisa geser kayak gini. Kita coba lihat. Nah, dia jadi kayak gini. Kita sesuaikan lagi. Nah, jadi lebih mantap ya. Oke, yang ini udah selesai untuk homepage-nya. Kita lanjut ke pembuatan frame kedua yang lumayan sulit juga, yaitu navigation bar. Di sini untuk toggle navigationnya kita bisa pakai tombol menu nanti. Untuk pembuatan navigation bar sendiri di sini memerlukan rectangle tool seukuran dengan frame iPhone 6-nya, iPhone 16-nya yang 394x80 852 pixel. Terus rectangle toolnya itu berwarna hitam dengan opacity-nya 50%. Setelahnya kita bikin panel navigation-nya dari rectangle tool. Kita bikin dengan warna putih dengan ukuran 344x723 pixel. Kita tambahin icon notification, icon bulan, download dan exit dari icon 8. Terus kita tambahin text notification, night mode, read offline dan exit. Di sini kita tambahin toggle widgetnya, toggle buttonsnya bisa didapat dari sini. Jadi di sini tuh Figma juga menyediakan tombol toggle seperti itu ya. Nah, di sini ada 4 macam tombol toggle yang bisa kalian peroleh, yang bisa kalian gunakan secara bebas. Nah, ini biar gimana caranya dia jadi jadi satu frame, kita bikin gini dengan prototype-nya. Di sini tombol menunya kita ke prototype, kita bikin interaction. Di sini triggernya on tap, dengan actionnya itu open overlay. Nah, open overlay-nya ini kita taruh di overlay navbar toggle. Jadi di positionnya ini center, dan animationnya ini kita ganti ke move in. Di move in ini
kita ganti gentle, curve-nya ini gentle, terus kita directionnya dari kiri ke kanan. Kalau udah, di sini kita ganti di bar toggle ini kita tambah interaction juga. Bukan di bar toggle ya, tapi di ini ya, di rectangle warna hitam kita klik aja ini ya, prototype. Kita bikin interaksinya itu close overlay, on tab close overlay. Kalau sudah kita bisa cek di sini. Jadi kita ada homepage-nya. Kalau kita tekan menunya ini, bakalan nampilin overlay yang ini. Kalau kita tutup, bakalan tutup ya. Jadi kayak gini. Kalian bisa ganti juga animasi yang ini pakai curve ini, kita bisa ganti pakai quick juga bisa kayak gini. Kita pakai spin juga bisa. Jadi itu terserah selera kalian mau gimana. Jadi ya ini aja tutorial pembuatan frame prototype dari aku. Mungkin segini aja dulu. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih juga untuk Karin yang udah mengajarkan cara membuat wireframe dan prototype melalui Figma. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat